Polisi tegaskan Ivan Sugiamto tidur di ruang tahanan tanpa kasur dan AC. Beredar kabar bahwa Ivan Sugiamto, pengusaha di Surabaya, Jawa Timur, yang ditangkap polisi usai memaksa siswa SMA sujud dan menggonggong, mendapat keistimewaan di penjara. Hal itu terjadi setelah ramai disebut bahwa Ivan dikabarkan dekat dengan aparat TNI Polri. Kabar itu pun langsung dibantah pihak Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya memastikan, perlakuan terhadap Ivan tidak berbeda dengan tahanan lain. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti Nainggolan, memastikan bahwa Ivan akan tidur di ruangan tahanan tanpa kasur dan tak ber-AC. Pihak kepolisian juga memberi makan kepada untuk Ivan dengan jatah yang sama dengan tahanan lain. Fasilitasnya cuma makan 2 kali sehari. Bisa ditanyakan orang yang pernah masuk penjara, kata Rina, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, dilansir surya.co.id. Sebelumnya, ramai diberitakan, Ivan diduga dekat dengan aparat kepolisian. Santer dikabarkan aparat yang dekat dengan Ivan itu adalah Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan. Isu tersebut mencuat setelah foto Ivan dan 3 temannya bersama Teguh beredar. Foto itu disebut diambil ketika Ivan menjalani pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Kebenaran foto itu pun dikonfirmasi oleh Teguh. Namun, menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama saat ia baru saja pindah tugas ke Polrestabes Surabaya. Itu foto lama saat saya baru pindah Polrestabes Surabaya. Bukan saat empat diperiksa, katanya, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Merespons isu tersebut, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, langsung memasang ekspresi wajah serius. Ia bahkan berbicara dengan nada tinggi saat ditanya tentang kedekatan Ivan dengan aparat kepolisian. Ia menegaskan, pihaknya fokus menangani kasus yang menjerat Ivan. Dirmanto pun meminta agar pemberitaan soal Ivan tidak disangkut pautkan ke hal lain. Kami fokus menangani kasus ini, jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini, kata Dirmanto. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus. Jangan cari-cari informasi di luar itu, ucap Dirmanto. Kronologi kasus Ivan Sugiamto. Diberitakan sebelumnya, kasus hukum yang menjerat Ivan bermula dari ledekan yang terjadi antara siswa SMA Gloria II dan siswa SMA Citahati di Instagram. Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, menjelaskan ledekan tersebut muncul setelah pertandingan basket antar sekolah. Seminggu sebelumnya, mereka pertandingan basket. Basket ada tim Gloria dan tim lain. Diejek ini rupanya sekolah Citahati yang berdekatan dengan Gloria, ungkapnya. Orang tua siswa yang diejek tidak terima dan mendatangi SMA Kristen Gloria II untuk menuntut pertanggungjawaban. Mereka menunggu anak-anak yang diduga terlibat dalam ledekan tersebut. Saat itu, Ivan datang bersama rombongan. Dalam situasi yang memanas, Ivan kemudian memaksa Ed untuk bersujud dan menggonggong. Karena ada keributan, akhirnya kepala sekolah menyuruh mereka masuk. Meminta anak yang mengejek minta maaf dengan cara jongkok dan menggonggong. Ibu kepala sekolah membiarkan bullying terjadi. Iya itu pasti, ketakutan, terangnya. Beberapa hari setelahnya, pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Namun, ibu korban, Ira Maria membantah pemicu aksi Ivan itu karena saling ledek. Sebetulnya awal mulanya tidak seperti yang diberitakan di luar saling ejek itu tidak ada, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Menurut Ira, kejadian bermula dari guyonan antar siswa yang menyebut rambut anak Ivan Sugianto mirip anjing pudel. Namun, Ira menegaskan, anaknya tak pernah melontarkan kata anjing kepada anak Ivan. Bermula dari guyonan dengan teman-temannya yang menyebutkan anak ini lucu rambutnya seperti pudel. Jadi kata-kata anjing itu tidak pernah digunakan oleh anak saya. Yang seperti diberitakan, anak saya dibuli karena mengatakan anjing, tidak pernah, ungkapnya. Anak saya sekalipun tidak pernah melontarkan anjing. Sebutan itu kepada anak ini secara langsung, tidak pernah, sambungnya. Buntut dari kejadian itu, Ivan telah diamankan pihak kepolisian. Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024.
Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Beredar foto Ivan Sugianto bersama dengan perwira menegak alias Pamen TNI. Sosok inilah yang diduga menjadi backingan pengusaha Surabaya itu. Ivan Sugianto menjadi tersangka kasus perundungan anak di Surabaya lantaran menyuruh siswa SMA menggonggong. Dalam foto yang beredar, Pamen TNI tersebut terlihat akrab dengan Ivan Sugianto di sebuah mobil. Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backingan Ivan Sugianto. Hal itu diungkap oleh Haryanto pada Sabtu 16 November 2024. Yang menambahkan, Pamen TNI tersebut telah bersahabat dengan Ivan sejak lama. Haryanto menjelaskan foto yang viral di media sosial itu diambil pada 18 September 2024, jauh sebelum insiden perundungan terjadi. Sekitar 18 November 2024, kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan di mana Ivan berfoto dengan perwira menengah TNI. Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan anak di Surabaya, di mana ia meminta siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan SMA Kristen Gloria II. Akibat perbuatannya, Ivan ditahan dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun. Penyebab pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugiamto, bisa murka luar biasa hingga memaksa murid SMA Gloria II Surabaya, bersujud dan menggonggong masih menjadi pertanyaan. Psikolog forensik Reza Indragiri turut mempertanyakan pemicu kemarahan yang tidak biasa pada Ivan. Kok sampai hati orang dewasa bapak-bapak yang marah ke anak sedemikian rupa? Anak orang lain pula, yang tidak pantas, ujar Reza. Reza mengatakan pasti ada penyebab Ivan marah besar. Kata dia, Ivan tak mungkin langsung murka tanpa sebab. Saya tidak percaya sekonyong-konyong tak ada angin dan hujan langsung murka. Dia mengaku mendapat informasi, kasus perundungan oleh Ivan berawal dari aksi saling ejek. Anak Ivan diledek oleh Ed. Reza menduga anak Ivan telah mendapat tindakan yang sangat buruk. Saya bayangkan ada tidaknya kemungkinan amarah sedemikian hebat justru sebagai respons reaksi setelah anaknya. Mungkin perlakuan amat sangat tidak menyenangkan, kata Reza. Amarah itu mungkin setara dengan penderitaan dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan yang dialami anaknya jadi setara. Perlakuan buruk yang didapatkan sang anak diduga membuat Ivan murka luar biasa. Kalau amarah si bapak ini berawal dari peristiwa bullying, kurang proporsional, jika bapak ini jadi satu-satunya pihak kita hujat, kejam, dan maki habis-habisan. Mungkin ini tanda petik reaksi peristiwa pendahuluan.